Halo sobat, mari kita pelajari organ pada sistem pencernaan manusia. Nah, mulut adalah organ paling awal dari saluran pencernaan. Saat makan, kamu akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian, air liur akan bercampur dengan makanan dan mulai memecahnya menjadi bentuk yang membuat tubuh lebih mudah menyerap dan menggunakannya. Lalu, ketika menelan, lidah akan memasukkan makanan ke tenggorokan dan kerongkongan. Selanjutnya adalah kerongkongan yang terletak pada tenggorokan, tepatnya dekat trakea. Nah, organ ini berfungsi menerima makanan dari mulut saat menelan. Selain itu, ada pula epiglotis, lipatan kecil pada sisi atau tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Ketika memasuki kerongkongan, berlangsung serangkaian kontraksi otot yang bernama gerak peristaltik. Nah, gerak ini akan mengantarkan makanan ke perut atau lambung. Lambung adalah organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting. Nah, organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Selanjutnya, enzim-enzim ini akan melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Sementara itu, sel-sel pada lapisan perut mengeluarkan asam dan enzim yang kuat untuk proses pemecahan. Ketika penyerapan makanan yang masuk sudah cukup, maka makanan sisa akan menuju ke usus kecil. Bagian selanjutnya dari organ pencernaan manusia adalah usus halus. Nah, untuk bagian ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Tidak hanya kerongkongan, gerak peristaltik juga berlangsung pada organ ini untuk memindahkan makanan dan mencampurnya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Selanjutnya menuju pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, organ yang satu ini bertugas membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Hati atau liver memiliki banyak fungsi, namun fungsi utamanya sebagai organ sistem pencernaan manusia adalah memproses nutrisi dari penyerapan di usus kecil. Empedu yang berasal dari organ hati akan masuk ke usus kecil. Nah, zat ini memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Kantong empedu. Berikutnya, kantong empedu yang berfungsi menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari organ hati. Selanjutnya, organ ini akan melepaskannya ke duodenum pada usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Usus besar. Dalam sistem pencernaan manusia, usus besar menjadi organ yang berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Bentuk dari organ ini adalah tabung otot panjang yang menghubungkan usus kecil dan rektum. Rektum adalah ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus. Fungsi organ sistem pencernaan manusia ini adalah menerima feses dari usus besar. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Nah, organ ini berupa saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum dan memungkinkan kamu mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Oke sobat, demikian tadi penjelasan singkat mengenai sistem anatomi pencernaan manusia. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat ya. Bye-bye.